Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrun ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah. Sebagai umat manusia, kita diberi anugerah oleh Allah sesuatu yang besarnya hanya segenggam tangan, akan tetapi fungsinya sedemikian hebat. Karena sesuatu inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan sesuatu ini adalah salah satu organ penting manusia yang merupakan pusat kehidupan. Karena sesuatu inilah yang membedakan atau yang menentukan baik buruknya manusia, sehingga sangat menentukan kualitas kehidupan seseorang muslim. Jika sesuatu ini baik, maka baiklah seluruh badan. Jika sesuatu ini buruk, maka buruklah pula seluruh badan. Dan sesuatu ini adalah hati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholahat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh badan, dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau qalb. Muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah. Hati bisa mengarahkan seseorang untuk melakukan kebaikan atau sebaliknya. Baiknya hati dengan memiliki rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, dan ikhlas dalam niat. Rusaknya hati adalah karena terjerumus dalam kemaksiatan, keharaman, dan perkara yang subhat atau yang masih sama hukumnya. Karena itu, penjagaan dan perawatan hati perlu dilakukan oleh seorang muslim dalam kesehariannya. Muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasu'ul Ibad menerangkan bahwa ada 4 hal yang menjadi sebab gelapnya hati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Arba'atun min dzulmatil qalb, batnun sya'banu min ghairi mubalatin, wa suhbatud dzalimin, wa nisyanud dunubil ma'fiyah, wa tulul amal." Yang artinya, 4 yang termasuk menjadi penyebab gelapnya hati. Yang pertama adalah perut yang terlalu kenyang. Kemudian yang kedua, berteman dengan orang-orang yang zalim. Yang ketiga, melupakan dosa yang pernah dilakukan. Dan yang keempat adalah panjang anak-anak. Muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah, penyebab gelapnya hati yang pertama adalah perut yang terlalu kenyang. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menerangkan bahwa perut yang terlalu kenyang mengakibatkan penyakit fisik maupun batin. Orang yang terbiasa dalam kondisi yang terlalu kenyang, ia akan merasa cukup dan perlahan-lahan ia lupa bahwa Tuhan yang telah memberikan rezeki kepadanya. Dan ini membuat potensi atau bisa membawa potensi seseorang itu malas untuk melakukan ibadah. Nah, dari situlah hati merasa gelap dan ia merasa bahwa rezeki yang ia peroleh adalah semata-mata hasil keringatnya sendiri, bukan karena pemberian dari Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Hal ini menunjukkan bahwa makan menurut Rasulullah SAW adalah sebagai sarana untuk mempertahankan hidup, bukan sebagai tujuan hidup. Penyebab gelapnya hati yang kedua adalah
berteman dengan orang-orang yang dolim. Orang yang dolim adalah orang yang berhati bengis, sangar, dan suka menganiaya orang. Dia akan suka atau bangga kalau dia sudah menganiaya orang. Dan orang-orang yang dolim ini dia tidak memikirkan atau mempedulikan nasib orang lain. Jika kita bergaul dengan orang-orang dolim yang seperti ini, bukan tidak mungkin bahwa kita akan tertular dari sifat buruknya. Karena sifat yang buruk itu bisa menular, atau perangai yang buruk itu bisa menular. Muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah. Penyebab gelapnya hati yang ketiga adalah melupakan dosa yang telah dilakukan. Hal ini adalah sikap seseorang yang tidak lagi memiliki perasaan menyesal setelah dia melakukan sebuah kesalahan atau sebuah kemaksiatan. Dan ini adalah salah satu indikasi dari matinya hati seseorang. Jika hati kita sudah tidak mempedulikan dosa yang pernah kita lakukan, dalam arti tidak mau bertobat, maka hati kita akan hitam karena tertutup daging-daging dosa yang tentu saja akan bisa mencelakakan diri kita sendiri. Muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah. Penyebab gelapnya hati yang keempat adalah tulul amal atau panjang angan-angan. Tumpukan harapan keduniawian yang diharuskan untuk terwujud ini berpotensi dalam membentuk hati yang gelap. Jiwa yang terlena oleh angan-angan yang terlalu panjang menyebabkan seseorang bermalas-malas untuk beribadah atau dalam ketaatan. Inilah indikasi hati yang tidak menemukan kesedihan atau ketaatan yang terlewatkan. Muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah. Ada sebuah lirik lagu yang diciptakan oleh Al-Hakim yang sangat bagus untuk kita resapi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun kian jernih. Semangat hidup kian gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, pikiran jahat. Namun bila hati buruk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Bila hati kita lapang, hidup sempit terasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya makin rumit. Seakan hidup sempit, lahir batin terasa sakit. Marilah kita jaga hati kita agar kita senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.